pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, marilah kita memulaikan ibadah kita saat ini, ibadah kolom jemaat yang ada di Bethlehem Tataran 2, walaupun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita tahbiskan ibadah kita ini. Ibadah ini jadilah di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 12 tertulis, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Marilah kita kidungkan tulus tiada celah. Tulus tiada celah, indah, agung mulia, ku rindu Engkau selalu, ku damba Engkau Tuhanku, bukan hanya kata sanjungan yang lahir dari bibir durjana, bukanlah pula kata sanjungan yang lahir dari bibir dunia. Relung hati yang telah tulus kini berkata, seluruh jiwa yang telah tulus kini bernada, karena kasih-Mu sadarlah aku, karena cinta-Mu sadarlah aku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu Kau selamatkan aku. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, tak ada satupun dari kita yang luput dari dosa. Karena itu mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa kepadanya, agar kita menikmati anugerahnya. Kita berdoa. Kepadamu kami membawa pujian dan syukur,
karena kasih setiamu bagi kami ya Tuhan Allah. Engkau perkenankan untuk selalu menjadi bagian kami. Kami dalam pertolongan Tuhan, ketika kami dipercayakan untuk melakukan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kami telah diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarga kami. Tentu lewat segala pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kami lakukan. Bahkan kami telah diberi kekuatan, kesehatan untuk mampu memperjuangkan kehidupan yang kami jalani. Kami sangat bersyukur untuk semua anugerah berkat yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kami. Tapi kami menyadari akan kehidupan kami sebagai manusia yang memiliki keterbatasan. Sehingga seringkali kami melakukan bagian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik melalui perkataan kami maupun juga melalui tindakan kami. Dan seringkali kami lakukan dalam kehidupan keluarga kami, baik sebagai suami, istri, ataupun sebagai anak-anak. Kami hanya memohon pengampunan daripadamu Bapa. Jika dalam kehidupan keluarga kami tidak mampu menciptakan suasana kebahagiaan, karena kami hanya mengutamakan kepentingan kami sendiri. Bahkan pula ketika dalam tugas pelayanan yang dipercayakan bagi kami, sebagai gereja Tuhan yang ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, dan kami tidak melakukan dengan segenap hati, sehingga kami mengecewakan Tuhan, maka kami memohon ampunilah kami Bapa. Engkau mengasihani hidup kami Tuhan dengan kasih yang tulus dan kasih yang tidak berkesudahan. Dan karena itu Bapa, kiranya di dalam Engkau kami memperoleh pengampunan. Ketika kami datang dalam kerendahan dan tunduk di hadapan-Mu, dengan membawa segala hal yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan untuk diberikan pengampunan. Engkau sangat mengasihi kehidupan kami sebagai manusia, dan karena itu layakkanlah kami Bapa dengan kasih-Mu, dan ampunilah kami supaya kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dengarlah berita pengampunan dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kita kidungkan NNBT nomor 36 ayat 1, barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Barang siapa
yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu bagaikan bisikan berubah jadi seperti salju yang putih. Walau dosamu bagaikan kesumbang kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Marilah saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami diberi kesempatan untuk dapat memahami firman dalam persekutuan kami saat ini. Tapi kami menyadari kami tidak akan dapat mampu memahami firman tanpa kuasa Roh Kudus bekerja dalam persekutuan ini. Karena itu Bapa, tuntunlah kami, beri kami hikmat di dalam Engkau, supaya kami dapat menerima firman dengan baik, menjadi pedoman bagi kami ketika kami melanjutkan kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami ketika kami dalam kelemahan, membawa kami untuk terus ada dalam pengharapan ketika kami menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya oleh firman-Mu kami mampu bersaksi tentang kasih karunia yang telah dikerjakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Dan kami selalu dalam kekuatan iman dan pengharapan kasih kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Hanya oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupannya, maka firman ini dapat diberitakan berdasarkan kehendak Tuhan. Bapa, berfirmanlah dalam persekutuan kami saat ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan saat ini, bahwa firman Tuhan yang akan kita baca menjadi pembacaan kita sepanjang minggu ini dalam pelayanan kita Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dalam kitab suci Perjanjian Lama yang dalam kitab Ester pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Jadi dengarkan firman dalam kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Dia berkata demikian, Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataraan? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataraan luar istana raja
untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, "Itulah Haman, ia berdiri di pelataraan." Maka tita raja, "Suruhlah dia masuk." Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, "Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya?" Kata Haman dalam hatinya, "Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku?" Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, "Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Maka tita raja kepada Haman, "Segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi, yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu." Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, "Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Bagian pembacaan firman kita saat ini, dan marilah kita merenungkan bersama dalam persekutuan kita saat ini lewat ibadah kolom. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gereja kita. Karena oleh kasih-Nya sampai saat ini
kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah, ibadah kolom yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan tentu tetap ada sukacita iman, walaupun tidak ada atau belum ada persekutuan bersama dalam kebersamaan kita. Karena kita masih dalam pergumulan bersama karena pandemi COVID-19 ini. Dan karena itu meskipun kita beribadah hanya dituntun oleh video ini, tapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita tetap memuliakan Dia. Kita tetap beribadah. Kita tetap bersyukur atas karya-karya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah dianugerahkannya dalam kehidupan kita, sehingga kita menikmati keselamatan di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perenungan kita saat ini yang adalah juga perenungan sepanjang minggu ini di wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam tema ketulusan mendahului penghargaan. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau orang berbicara ketulusan berarti orang berbicara tentang keikhlasan. Kita berbicara tentang kerelaan dan kita berbicara tentang kesungguhan. Ya. Artinya ketika kita berjuang melakukan sesuatu dan ketika perjuangan yang kita lakukan dengan ketulusan hati, adanya kerelaan untuk berkorban demi apa yang kita harapkan, maka pada akhirnya apa yang kita lakukan itu tidak akan membawa kesia-siaan, tetapi itu akan membawa berkat, itu akan membawa sukacita dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, sebuah perjuangan atau sesuatu yang kita lakukan diselubungi oleh niat yang tidak tepat atau tidak baik, maka pasti hasilnya juga pasti itu sangat mengecewakan. Bagian-bagian ini tentu tidak kita harapkan dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman dalam Ester pasal 6 ayat 1 sampai 14 ini memang bercerita tentang Ester, Mordekai, Haman ketika pada zaman pemerintahan Raja Ahasiweros di kerajaan Persia. Memang pada zaman itu ada persekongkolan yang dilakukan oleh Bigtan dan Teres, seperti yang diungkapkan dalam ayatnya yang kedua, bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja. Mereka berkerinduan untuk menjatuhkan kepemimpinan dari seorang raja, yaitu Raja Ahasiweros ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apa yang dilakukan oleh Bigtan dan Teres ini, ternyata itu diketahui oleh Mordekai. Dan Mordekai dia menyampaikan hal ini kepada Ester. Nah, Ester pada waktu itu adalah seorang ratu di kerajaan Raja Ahasiweros ini. Tapi dia adalah seorang keturunan Yahudi. Dia adalah anak angkat, katakanlah demikian, dari Mordekai.
Dan juga dia adalah seorang perempuan yang sangat tangguh dan sangat bijaksana. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau melihat situasi pada waktu itu sebenarnya ada banyak alasan dari Mordekai untuk membiarkan Raja Ahasiweros ini terbunuh oleh orang-orang kepercayaannya sendiri, seperti Bigtan dan Teres, ya kan? Karena memang untuk melakukan hal itu pasti akan ada resiko. Jangan-jangan kalau dorang dapat tahu, nanti dorang akan juga membunuh dari Mordekai itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di sini kita melihat bahwa ternyata Mordekai melakukan itu karena panggilan iman, ya, yang dimilikinya. Karena Mordekai ini juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Ia adalah orang yang jujur, orang yang benar, orang yang tulus hati, dan orang yang selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupnya. Dan karena itu dia menceritakan rencana jahat dari Bigtan dan juga Teres kepada Ester. Dan tujuannya supaya Ester sebagai ratu dia dapat menyampaikannya kepada Raja Ahasiweros. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Memang bagi Mordekai ketika dia menyampaikan hal itu, maka tidak ada motif untuk mengejar pujian atau penghargaan atau kehormatan. Ya. Tetapi benar-benar dia melakukan hal itu dengan tulus untuk menyelamatkan Raja Ahasiweros dari apa yang telah direncanakan oleh Bigtan dan Teres. Dan akhirnya kejahatan mereka itu dapat dikalahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi di sini juga Mordekai dia sangat berperan besar bagi keselamatan orang Yahudi atas rencana jahat yang direncanakan oleh Haman. Haman ini adalah pejabat kerajaan Ahasiweros yang tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Bahkan diterangkan bahwa ini Haman ini adalah seorang yang haus kehormatan dan kekuasaan. Sehingga dia dapat menghalalkan semua cara untuk dapat memperoleh apa yang ia harapkan. Ya. Pada waktu itu memang dia menyerukan agar semua orang untuk dapat menghormati dia, bahkan menyembah dia. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dari semua yang dikatakan oleh Haman ini ternyata Mordekai dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak melakukan hal itu karena dia memiliki satu komitmen iman. Dia tahu bahwa cuma Tuhan yang patut disembah dalam kehidupan orang yang percaya. Karena juga Mordekai ini adalah seorang Yahudi yang punya iman, memiliki keteguhan iman. Dia tidak melakukan apa yang bertentangan dengan imannya, termasuk menyembah Haman. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan hal inilah yang membuat Haman sangat membenci Mordekai. Bahkan semua orang Yahudi,
Karena Mordekai ini adalah orang Yahudi. Bahwa semua yang dianggap tidak sependapat dengan Haman, maka menurut Haman mereka semua harus dimusnahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah pergumulan yang sangat berat bagi Esther, Mordekai, bahkan orang Yahudi. Tapi di tengah-tengah pergumulan ini, hal yang mereka lakukan adalah mereka berdoa dan berpuasa. Artinya mereka memohon pertolongan, memohon kasih sayang Tuhan Allah dalam hidup mereka, supaya mampu mereka melepaskan dari pergumulan yang mereka hadapi ini, dari ancaman pemusnahan dari Haman. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memahami firman ini, maka kita melihat ternyata Tuhan tidak pernah menutup telinga bagi orang-orang yang berseru kepadanya dengan ketulusan hati dan kebenaran. Ia menjawab dan dia memberi kelegaan supaya umat manusia menikmati keselamatan dan memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda, oleh Esther dan Mordekai. Sehingga ketika kita membaca bagian pasal ini, maka kita mengatakan bukanlah satu kebetulan ketika peristiwa persekongkolan Bigtan dan Teres untuk menjatuhkan atau untuk membunuh raja dapat digagalkan karena peran Mordekai. Kemudian dicatat dalam pembacaan pasal ini diingat oleh Raja Ahasiweros. Tertulis bahwa Raja Ahasiweros sangat gelisah dan tidak dapat tidur. Sehingga dibacakan kembali kepadanya peristiwa itu. Dan dari peristiwa inilah Raja memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada Mordekai. Karena waktu peristiwa terjadi memang tidak ada penghargaan yang diberikan kepada Mordekai. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang kebaikan itu akan selalu diingat. Dan karena itu selalu ada ungkapan, kalau dia katuka memang orang baik sekali. Torang ndak mau lupa dia kebaikan patora. Ketika orang itu melakukan apa yang baik. Tapi juga ada ungkapan yang berkata, jangan rupa dia kelakuan. Ndak usah jo ja ingat-ingat apa yang dia ada bikin. Jadi ungkapan-ungkapan ini mengingatkan, menjelaskan bahwa memang ada orang yang berbuat baik, yang selalu dikenang kebaikan mereka. Tapi juga ada orang yang berbuat jahat. Ya. Tentu dalam hidup kita mau untuk melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kembali kepada firman bahwa ketika raja memiliki kerinduan untuk memberikan penghargaan kepada Mordekai, dan dia meminta saran dari Haman, apa yang harus diberikan kepada orang di mana raja memberikan penghormatan kepadanya. Ketika raja mengatakan hal demikian, maka Haman berpikir bahwa penghormatan itu atau penghargaan itu akan diberikan oleh raja kepadanya. Karena itu tanpa pikir panjang, dia langsung bilang, kasih pakai jubah kebesaran, berikan mahkota di kepalanya,
dan bawa mengelilingi kota dengan kuda yang dipakai oleh raja. Ya. Itu usul dari Haman. Karena dia berharap hal itu menjadi miliknya. Bukankah seperti yang dikatakan tadi bahwa memang dia katakanlah haus kekuasaan. Ya. Karena itu dia berharap hal itu akan menjadi miliknya. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, tetapi semua impian dari Haman itu sirna ketika ia tahu bahwa penghargaan itu diuntukkan untuk Mordekai, yang adalah orang yang sangat dibencinya. Ya. Di mana pada waktu itu ketika dia hadir di istana, sebenarnya dia mau membawa kabar kepada raja tentang bagaimana dia akan memusnahkan Mordekai bersama dengan orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Tapi sebelum dia mengatakan hal itu, Raja meminta saran pada dia apa yang harus diberikan kepada orang yang dimana raja menghormatinya. Ya. Dan usulan-usulan ini terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari catatan-catatan ini kita dapat memahami bahwa ternyata Allah dapat memakai apapun dan siapa saja untuk memenuhi rencananya bagi umatnya. Dan setiap peristiwa ada dalam kendali Allah. Dan Allah berkuasa untuk mengarahkannya, memenuhi maksudnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Niat yang tulus dan baik diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan tetap hadir dalam setiap upaya dan perjuangan yang berkenan kepadanya. Tuhan Maha Tahu, ya. Tuhan Maha Pengasih. Ia mengasihi orang yang tulus hati, karena Tuhan melihat hati. Saudara-saudaraku yang kekasih, kadangkala dalam kehidupan kita menuntut balas dari apa yang telah kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Haman. Karena itu kita diingatkan jangan seperti Haman. Kita diingatkan kita harus melakukan kebaikan kepada semua orang. Walaupun apa yang kita lakukan kadangkala kebaikan yang kita lakukan ada respon yang tidak baik dari mereka yang menerima. Tetapi kita diingatkan untuk tetap melakukan kebaikan. Kita diingatkan mari menjadi seperti Mordekai. Dia tidak mudah tergiur dengan pujian. Bahkan ketika ada kesempatan memperolehnya, yang dipikirkannya adalah bagaimana orang lain diberkati melalui dirinya. Dia tidak egois, melainkan dia dapat berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Walaupun untuk itu terkadang harus ada pengorbanan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Allah sangat menghargai ketulusan hati. Tuhan menguji siapa kita sebenarnya. Melalui semua yang Ia berikan kepada kita. Karena itu milikilah, gunakanlah, dan kelola semua pemberian itu dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi. Seperti yang dikatakan oleh Lukas 6 ayat 38. Sebab dengan memberi berarti kita membagi sukacita kepada orang lain. Dengan memberi, maka kita membuat orang lain memiliki kebahagiaan. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah pergumulan karena pandemi COVID-19,
kita diingatkan untuk tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Berdoalah selalu, pasti kita akan memperoleh jawaban kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Menjawab himbauan dari pemerintah pun dari gereja untuk tetap tinggal di rumah dalam upaya memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Kita yakin Tuhan pasti akan menolong kita. Karena itu, marilah kita tetap ada di dalam kasih-Nya, dan marilah kita tetap memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terpujilah namanya. Amin. Nats persembahan dalam Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita memberi persembahan sambil melakukan hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah, lewat persekutuan kami saat ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena hanya di dalam pertolongan Tuhan, maka kami dapat memahami firman-Mu dalam persekutuan kami, lewat ibadah kolom yang dilakukan di rumah kami masing-masing. Kami sungguh percaya akan pertolongan Tuhan yang selalu dikerjakan oleh Tuhan untuk menjadi bagian kami. Sehingga kami diingatkan untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Dan biarlah apa yang disampaikan oleh firman dalam persekutuan ini akan menguatkan kami ketika kami melangkah dalam perjuangan kehidupan. Dan ketika kami menghadapi pergumulan kehidupan, kami selalu tahu dan percaya akan kasih sayang Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan untuk memberi kami kelegaan, bahkan kekuatan untuk menghadapi segala hal yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Dan lewat persekutuan kami saat ini Bapa, kami pun telah memberikan persembahan. Kami diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah apa yang kami berikan dalam persekutuan ini dikuduskan oleh Tuhan, supaya akan layak dipergunakan dalam menopang pekerjaan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kami. Dan ingatkanlah kami untuk selalu memberi yang terbaik. Tolonglah kami dan mampukanlah kami selalu untuk mampu memperjuangkan kehidupan kami dalam kehendak Tuhan. Kami membawa segala sukacita yang dimiliki oleh seluruh jemaat yang saat ini sedang mensyukuri akan semua berkat yang dikerjakan oleh Tuhan bagi mereka. Karena mereka boleh ditambahkan usia oleh Tuhan, baik perkawinan maupun usia pribadi. Maupun syukur karena keberhasilan yang diberikan oleh Tuhan lewat segala upaya yang mereka lakukan. Kiranya oleh kasih sayang Tuhan, apa yang mereka syukuri ini akan membawa kekuatan yang baru bagi mereka
untuk melangkah dalam perjuangan hidup yang dipercayakan oleh Tuhan. Bahkan pula mereka akan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka alami. Sehingga dengan demikian mereka akan menjadi alat berkat Tuhan dalam sukacita iman yang mereka miliki. Tetapi juga kami menggumuli pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pergumulan karena mungkin mereka sedang dalam keadaan sakit. Memohon di dalam kasih-Mu Bapa supaya mereka memperoleh pemulihan. Karena kami yakin Engkaulah dokter di atas segala dokter yang mampu akan dapat memulihkan mereka. Dan biarlah mereka memiliki kekuatan iman supaya mereka tetap mempercayakan hidup kepada Tuhan di saat mereka sedang dalam proses perawatan untuk pemulihan dari sakit yang mereka alami. Engkau adalah Allah kami, penolong kami yang sejati, sumber kekuatan kami, dan sumber kehidupan kami. Kami memohon hanya kepada-Mu Bapa, kuatkanlah iman mereka, agar di tengah-tengah pergumulan hidup mereka, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Memohon Engkau memberkati seluruh anggota jemaat yang ada di jemaat Bethlehem Tataaran 2 ini. Berikanlah kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan berikanlah kecukupan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kasih sayang Tuhan akan menyertai mereka ketika mereka berupaya, berjuang dalam kehidupan yang mereka jalani. Dan biarlah dari segala upaya-upaya yang mereka kerjakan itu, mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan Allah, hanya kepada Engkau kami membawa kehidupan seluruh anggota jemaat yang ada di Bethlehem Tataaran 2 ini dari kolom 1 sampai kolom 16. Sambil Engkau memberkati juga pelayan khusus yang ada, badan pekerja majelis jemaat, komisi-komisi kerja, komisi-komisi BIPRA, panitia-panitia yang ada, seluruh pendeta yang ada. Memberkati mereka semua yang menjadi bagian dalam tugas pelayanan. Kostor pegawai jemaat. Mereka semua melakukan tanggung jawab mereka dengan segenap hati. Mampukanlah Bapa, tidak sedikit tantangan, tetapi di dalam kasih-Mu semua itu dapat dihadapi. Dan menikmati berkat di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu memampukan semua orang yang percaya untuk terus mampu berkarya dalam kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menggumuli pergumulan yang sedang dihadapi oleh negara dan bangsa kami ini. Kiranya Bapa, Engkau melepaskan kami dari virus corona ini. Kami hanya berharap di dalam Engkau. Karena itu, biarlah oleh kasih sayang-Mu Bapa, maka virus corona ini dapat, mata rantainya dapat diputuskan. Kami yakin, kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Dan karena itu kami hanya tunduk dalam kerendahan hati memohon kepada-Mu. Kiranya kami dibebaskan dari pergumulan yang kami hadapi ini. Sambil memohon penyertaan-Mu bagi pemerintah kami yang ada di negara dan bangsa kami. Mulai pemerintah yang ada di pusat, di provinsi, di kabupaten kota, juga di Kabupaten Minahasa, di Kecamatan Tondano Selatan, bahkan juga di Kelurahan Tataaran 2 ini. Mereka sedang berusaha, berupaya melakukan bagian-bagian yang harus mereka kerjakan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Allah, tolonglah, berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan dan kesehatan, mampukanlah mereka melakukan semuanya itu. Dan boleh bekerja bersama-sama dengan masyarakat yang ada. Sehingga apa yang kami harapkan
akan dapat teralami dalam kehidupan kami. Demikian juga kami doakan bagi para tenaga medis, para dokter, para perawat yang ada. Bahkan juga bagi semua pekerja kesehatan yang sedang berupaya untuk melakukan tanggung jawab mereka. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan dan kesabaran. Jauhkanlah mereka dari virus corona ini, Bapa. Tolonglah mereka di dalam kasih-Mu, supaya mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan mereka yang sakit karena dampak virus corona ini, mereka dapat dipulihkan. Kami hanya berharap dalam pertolongan dan dalam kasih sayang-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah pemilik kehidupan kami, dan Engkaulah sumber segala sesuatu. Kepadamu kami merendahkan diri dan memohon pengampunan dari segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami tahu kami telah melakukan bagian yang tidak Engkau kehendaki, sehingga hal ini terjadi dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, Engkau juga menghibur mereka yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi karena kematian. Berikanlah penghiburan di dalam Engkau, karena Engkaulah penghibur yang sejati. Kepadamu kami membawa segala syukur ini Tuhan, Engkau mendengarkan kami. Dan kiranya oleh kasih sayang-Mu juga, kami akan selalu menikmati berkat, dan kami akan selalu di dalam syukur, dalam segala keadaan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita lakukan nyanyian penutup dalam ibadah kita, dan jemaat diundang untuk berdiri, dan kita melakukan Tuhan Yesusku mutiara hatiku. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milik-Mu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap serta-Mu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara.